Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Halo adik-adik. Baiklah, sebelum kita bernyanyi, mari bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 154. Kita nyanyi sama-sama ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat dengan nomor 440 ayat 1 dengan judul Di Badai Topan Dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus Juru Bantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Gunung Batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus Gunung Batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Gunung Batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baiklah, adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita mari berdoa, lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan memberikan napas kehidupan untuk kami semua. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan masih memberikan yang terbaik untuk kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami. Ajari kami Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik di rumah, kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 91, ulangi. Tante salah, maaf.
Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 11. Mari kita membaca di dalam hati, Ibu Guru membaca dari depan. Demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapan burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dari pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya yang diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Demikian firman Tuhan. Halo adik-adikku yang ada di rumah, apa kabar? Mungkin semuanya sehat. Kita tetap semangat, walaupun kita sudah lama tidak bertatap muka, tapi kita harus tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini membicarakan tentang perlindungan atau aman di dalam lindungan Tuhan. Bangsa Israel pada waktu itu, mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Sekarang Bu Guru mau bertanya, siapa pemimpin bangsa Israel pada waktu itu? Siapa yang ingat? Siapa namanya? Pemimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Siapa? Yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Iya. Pemimpin mereka adalah Musa. Betul, Musa. Musa pada waktu itu banyak mendapat masalah. Tetapi Musa tidak pernah putus asa. Seberat apapun tantangan yang diberikan, yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu, Musa tidak pernah menyerah. Dia percaya bahwa Tuhan akan tetap bersamanya, seperti yang tertulis di ayat 1 dan 2 itu yang kita baca tadi. Ia percaya berada di dalam naungan Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Adik-adikku yang ada di rumah, siapa di antara kalian yang pernah mendapat masalah? Bu Guru pernah mendapat masalah. Tentu kita semua pernah mendapat masalah, bukan? Cuman permasalahannya berbeda-beda. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang-sedang. Kalau anak-anak yang pernah dihadapinya masalah paling nilai. Nah, ini kebiasaan anak-anak ya di sekolah mendapat nilai yang di bawah standar. Mulailah hatinya gemetar.
Bagaimana nanti kalau nilai ini saya tunjukkan kepada orang tua? Mulailah pikirannya goncang, dia bermasalah, ketakutan, tidak mau bercerita kepada orang tua. Mungkin sepedanya rusak, tidak mau juga bercerita kepada orang tua. Mungkin juga HP-nya hilang. Semua di dalam kehidupan manusia tetap ada masalah. Tetapi di dalam masalah itu kita bisa menjelaskan semua itu kepada orang tua. Tergantung orang tua lagi, apa nanti hukuman yang akan kita terima. Bagaimana kita mendapat perlindungan dari Tuhan setiap harinya. Pernah melihat seekor ayam, induk ayam yang mempunyai anak? Induk ayam itu untuk melindungi anaknya bagaimana? Anak-anak ayam tersebut berlindung di bawah sayap. Nah, induk ayam itu dia selalu menjaga anak-anaknya supaya tidak diterkam oleh yang lain. Begitu juga dengan kita manusia. Kita seorang anak dilindungi oleh orang tua. Dari apa dilindungi orang tua? Dari permasalahan yang ada kita dapati. Cuman kita anak-anak kadang-kadang terlalu takut. Padahal takut itu tidak boleh asal kita jujur. Nah, kalau kita jujur kepada orang tua, kita selalu mendapatkan perlindungan. Nah, itu yang paling utama. Adik-adikku yang ada di rumah, di dalam Alkitab tadi yang kita baca dari ayat 1 sampai ayat 11, yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah melekat kepada Tuhan. Yang dimaksud dengan melekat kepada Tuhan bukan seperti kertas yang kita lem ke kertas yang lain lalu dia melekat. Bukan seperti roti yang kita bubuhi dengan mentega, kita taburkan lagi dengan coklat. Bukan demikian. Tetapi yang paling utama adalah kita harus cinta terlebih dahulu kepada Tuhan. Kalau kita tidak cinta kepada Tuhan, kita tidak mendapatkan apa-apa. Seperti di Mazmur 63 ayat 8. Nanti anak-anak buka. Mazmur 63 ayat 8 dikatakan di situ, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Nah, nanti adik-adik di rumah dibaca itu. Mazmur 63 ayat 8 ya. Dan yang kedua, mengenal nama Tuhan. Tuhan itu adalah penolong kita. Penolong kita di saat apa, adik-adik? Nah, iya, di saat kesusahan, di saat tadi mendapat masalah, dan lain dan sebagainya. Kalau kita mendapatkan masalah, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Kita harus menyerahkan diri kita kepada Dia, bahwa Dialah segala-galanya untuk kita umat manusia yang mengenal Dia. Jangan cuman waktu kita mendapat masalah baru mengenal, mengingat. Setelah kita senang, lupa dengan Dia. Bukan itu maksudnya adik-adik yang di rumah. Jadi setiap saat dimanapun kita berada, kita harus selalu mengenal nama Tuhan. Andalkanlah Dia di dalam kehidupanmu. Yang ketiga adik-adik adalah percaya kepada Tuhan. Seperti yang tertulis di ayat 2 tadi. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Tuhan itu baik bagi orang yang percaya kepadanya. Bagi orang yang percaya ya anak-anak ya. Orang yang tidak percaya, tetapi Tuhan selalu mengampuninya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan
ya. Kemanapun kita melangkahkan kaki kita, Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu bersama kita. Itu yang paling utama. Makanya adik-adik di rumah, jangan selalu lupa kepada Tuhan, bahwa andalan di dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Dan yang terakhir yang penting anak-anak ingatkan, kalau kita berseru kepada Dia. Marilah kita berseru kepadanya jika kita mempunyai masalah. Ya. Tuhan akan memberi perlindungan. Tuhan akan memecahkan masalah kita. Tuhan akan selalu memegang tangan kita kalau kita berserah kepadanya. Baiklah adik-adikku yang di rumah, ingat apa pesan orang tua kepada kita, selalu kita ingat. Seperti di zaman sekarang ini, masalah COVID-19 belum berakhir. Selalulah patuhi apa perintah oleh pemerintah. Selalulah patuhi apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Kamu bermain keluar, kalau tidak pakai masker, kamu akan dapat penyakit. Penyakit selalu datang kalau kita tidak menjaga kesehatan kita. Ya, jadi jagalah kesehatanmu dengan memakai masker, mencuci tangan, supaya kita selalu sehat. Jagalah dirimu dengan baik, supaya kita bisa lepas dari penderitaan ini, supaya kita bisa berkumpul di hari-hari yang akan datang. Karena kita sudah jemu di rumah, sudah ada berapa bulan kita tidak datang beribadah ke rumah Tuhan, tetapi kita selalu beribadah di rumah kita masing-masing. Biarlah pemazmur yang mengingatkan kepada kita supaya kita makin berseru kepadanya di dalam doa kita sehari-hari, di dalam lindungan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kehadirat-Mu Bapa di surga, buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu mengajari kami Tuhan, biar kami selalu menyerahkan diri kami ke hadapan-Mu. Dan Tuhan memberikan perlindungan kepada kami. Apapun permasalahan yang anak-anak hadapi Tuhan, biarlah Engkau juga yang menuntun mereka. Ajari anak-anak-Mu Tuhan jadi anak yang baik. Jadi anak yang selalu menuruti apa yang dikehendaki oleh orang tuanya dan juga dikehendaki oleh Tuhan. Inilah kami Tuhan, biarlah penyakit yang ada di dunia ini cepat berlalu Tuhan, agar kami semua anak-anak Tuhan bisa berkumpul memuji dan memuliakan di rumah-Mu yang kudus. Ajari kami Tuhan yang selalu beserta kami. Ajari kami Tuhan biar selalu berdoa kepadamu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita bernyanyi dan sambil mengumpulkan persembahan dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 65 dengan judul lagu Bawa Persembahan. Kita nyanyi sama-sama ya. Satu, dua, tiga kali.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihannya-lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Kita nyanyikan amin 3 kali. Amin. Tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu.